Dalam kesempatan ini, kita akan belajar HTML dasar paragraf. Jadi, di dalam HTML, kita bakal sering banget ketemu yang namanya tag paragraf atau tag p ini. Di HTML, paragraf itu dibuat menggunakan tag p, dan tag ini digunakan untuk mengelompokkan teks menjadi blok teks yang terpisah dan terstruktur. Setiap tag p secara otomatis menambahkan jarak sebelum dan sesudah teks dan memberikan ruang visual antara paragraf-paragraf yang berbeda. Kayak di sini contohnya adalah P, ini adalah paragraf pertama, terus ini ada P, ini adalah paragraf kedua. Jadi kalau teman-teman pengen misahin, kayak ini kan kita nggak kasih spasi ya, untuk masang nggak kasih jarak enter gitu di antara P yang atas sama P yang bawah. Kalau kita simpen, dia nggak ada perubahan. Karena kalau kita mau nulis P antar P, jadi dia ada kayak spasi jaraknya gitu. Ini untuk memisahkan, untuk ngasih tahu atau nandain bahwa ini merupakan dua paragraf yang berbeda gitu. Kalau kita di sini nulis P lagi, terus kita tulisin lorem lagi, maka dia akan jadi paragraf yang berbeda dan dia ada jarak. Bedanya apa kalau sama nggak tag P? Kita bisa coba kita pakai tag yang lain kayak misalnya span. Halo. Dia nggak ngasih apapun, terus kita di sini kasih span lagi. Halo juga. Nah, ini kalau kita nggak pakai tag P, dia akan lanjut ke sebelahnya gitu. Dia nggak enter ke bawah atau tidak membuat paragraf baru gitu. Karena ini P, jadi teks sebelum dan sesudahnya otomatis akan menjadi sebuah paragraf baru dan pindah baris ke baris berikutnya gitu. Kalau dia nggak pakai tag P, biasanya dia nggak langsung pindah ke baris berikutnya. Bisa kita coba lagi, misal di sini saya mau bikin pakai tag yang lain, misal B atau bold, hello world. Nah, dia ke samping. Nah, ini B itu untuk nandain kalau tulisan ini bold. Terus kita juga bisa pakai tag E untuk nandain dia jadi miring atau italic. Kita coba bold. Nah, ini jadi miring. Terus kita juga bisa pakai tag O atau underline atau garis bawah gitu, untuk ngasih tahu kalau teks ini tuh punya garis bawah, ngasih tahu ke browser kalau teks yang kita tulis itu punya garis bawah. Nah, ini. Nah, kelebihannya apa? Kita bisa nyelipin si tag-tag ini di dalam paragraf. Kayak semisal untuk huruf pertamanya kita bisa bungkus pakai tag B. Jadi misal di sini kita tulis siku B. Ini udah ada B-nya, kita taruh di sini. Nah, ini maka lorem yang ini jadi tebel. Kita mau tulisan di tengah-tengahnya ada italiknya, misal ini aja yang jadi miring gitu. Kita bisa Ctrl+X untuk menghilangkan sambil mengcopy tulisan yang kita blok tadi. Terus kita bisa ketulisin I. Nah, jadi tag I ini, terus kita Ctrl+V. Kalau kita Ctrl+S atau kita simpan, nanti bagian yang ini akan jadi miring gitu. Nah, itu salah satu kelebihan dari tag paragraf. Mungkin itu untuk bagian paragraf. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya.